Teh merupakan salah satu minuman yang digemari di dunia. Di Indonesia, pada bulan Ramadan, teh jadi minuman yang dinantikan untuk berbuka puasa. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin mengajak kita melihat dan mengikuti proses pengolahan teh di Kaligua, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini saya harus gimana ini? Menentukan mana yang mau petik aja saya masih harus mikir ya. Aroma khas tehnya. Aromanya seger. Perkebunan teh Kaligua terletak di lereng barat Gunung Slamet, 20 km dari Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Perkebunan seluas lebih dari 600 hektare ini berada pada ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan air laut. Perkebunan teh Kaligua didirikan oleh seorang pengusaha asal Belanda bernama Van de Jong pada 1889. Kini perkebunan teh yang hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan ekspor ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT Perkebunan Nusantara 9. Pagi ini saya ke kebun teh milik warga di Kaligua. Kalau di ujung sana ada perkebunan teh milik PTPN Nusantara 9. Tapi ini saya ambil yang di perkebunan teh warga. Nah, teh itu salah satu minuman ya. Betul. Yang kalau bulan puasa itu banyak dicari orang kalau pas buka biasanya. Oh, iya. Awalnya, luas perkebunan teh milik warga di kawasan Kaligua yang masuk wilayah administratif Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan ini mencapai lebih dari 100 hektare. Hasil perkebunan teh warga diolah secara tradisional dan dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Namun, kondisi saat ini sudah berubah. Lahan perkebunan teh milik warga hampir seluruhnya sudah dibabat habis, beralih fungsi menjadi perkebunan sayur yang dianggap lebih menguntungkan. Bagi pemula seperti saya, memetik teh tentunya bukan hal yang mudah. Untuk itu, saya harus belajar kepada Darinah yang memang berprofesi sebagai pemetik teh. Dalam setengah hari memetik teh, Darinah biasanya mendapatkan 30-40 kg daun teh. Untuk jasa memetik teh ini, Darinah biasanya mendapat Rp1.000 per kilogram. Iya, dipilih yang muda. Masih muda. Dipilih yang masih muda. Saya penasaran ingin beradu keterampilan dan kecepatan dengan Darinah. Darinah sudah menggeluti profesi sebagai pemetik daun teh sejak gadis. Ini saya harus gimana ini? Menentukan mana yang mau dipetik aja saya masih harus mikir ya. Setelah memetik seluruh daun muda di kebun ini, kami membawanya ke tempat pengolahan teh milik Dartum. Di Kaligua, tempat pengolahan teh ini satu-satunya yang merupakan milik warga dan dikelola secara manual. Nah, ini kita akan bawa ke pabrik. Dartum adalah mantan karyawan PT Perkebunan Nusantara 9. Pengalaman dan kemampuannya dalam mengolah teh selama bekerja di pabrik menjadi bekal dalam melanjutkan usaha keluarga mengolah daun teh. Keterbatasan jumlah daun teh saat ini membuat rumah produksi pengolahan daun teh milik Dartum ini tidak dapat mengolah teh setiap hari. Biasanya Dartum akan mengumpulkan daun teh terlebih dahulu dalam beberapa hari. Setelah terkumpul sekitar 2 kuintal, barulah dilakukan proses pengolahan. Ini untuk sampai 2 kuintal harus ngumpulin berapa hari nih? 5 hari. Untuk mengolah daun teh, Dartum dibantu 2 orang pekerja yaitu Puji dan Waluyo. Mereka berdua yang mengolah daun teh dari mulai masih basah sampai menjadi daun teh hijau kering yang siap dipasarkan. Pengolahan daun teh masih menggunakan pemanas dari kayu bakar. Untuk itu, tahap awal dalam pengolahan daun teh adalah menyiapkan kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu bakar di dekat tungku, tahap selanjutnya pekerja membuat perapian untuk membakar tempat yang nantinya digunakan untuk mengolah teh.
Tempat untuk mengolah teh bernama hong yang terbuat dari drum yang disambung memanjang seperti ini. Hong ini akan dipanaskan selama 30 menit sebelum daun teh dimasukkan. Hong, hong itu alat buat ini ya, buat masak. Nah, sambil nunggu hongnya panas, kita dekatkan dulu tehnya. Sambil menunggu hong panas dan siap untuk mengolah daun teh yang masih panjang dipotong menggunakan gunting pangkas seperti ini. Setelah hong panas dan siap untuk memasak, mesin penggerak untuk memutar hong dinyalakan. Mesin ini selain untuk menggerakkan hong agar terus berputar, juga dikaitkan dengan alat yang berfungsi untuk menggilas daun teh. Ini berarti nyambung untuk dua mesin sekalian ya? Betul, Pak. Ini langsung ke sana? Langsung ke sana. Oh iya. Ini sekaligus menggerakkan ini, mesin ini, terus ini ke sini, nyambung ke sini. Setelah semuanya siap, tahap selanjutnya daun teh mulai dimasukkan ke dalam hong seperti ini. Daun teh dimasukkan sedikit demi sedikit, kemudian hong yang berputar ini akan mengolah daun teh segar untuk dipanaskan. Tahap pertama ini adalah proses pelayuan. Teh segar ini akan melewati alat pengolahan hong yang panas dan akan keluar dalam bentuk daun yang sudah layu. Dari mulai masuk di sana, terus keluarnya ke sini. Ini udah layu ya? Ya, udah. Udah layu seperti ini nih. Ini baru tahap pertama ya, Pak? Itu berapa kali? Berapa tahap? Empat tahap. Oh. Ini baru pertama proses pelayuan. Setelah layu seperti ini dimasukkan ke ini. Apa giling ya? Digiles. Jadi harus ngikutin gini loh biar nggak. Proses penggilingan ini dilakukan agar kadar air dari daun teh yang sudah dipanaskan satu kali berkurang. Proses penggilingan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Penggilingan ini hanya dilakukan satu kali setelah pemanasan pertama. Baunya udah mulai kerasa. Bau teh wanginya itu udah, aroma khas tehnya. Seger banget baunya. Daun teh yang sudah digilas selanjutnya akan dibawa ke bagian awal lagi untuk dimasukkan ke dalam hong untuk kembali diolah. Proses ini bertujuan untuk terus mengurangi kadar air dari teh secara bertahap. Agar daun teh kering sempurna dan tidak terbakar, pada setiap tahap api yang digunakan untuk memanaskan hong juga dikurangi. Kalau yang kedua namanya apa? Pasatan. Pasatan. Maknanya apa itu pasatan? Kita untuk mengeringkan sedikit demi sedikit, Pak. Oh. Jadi api juga jangan terlalu gede. Oh. Ya. Yang harus diperhatikan dalam proses mengolah daun teh adalah mengurangi kadar air secara bertahap. Di tempat ini, proses pengeringan dilakukan 5 tahap. Pertama, proses pelayuan. Kedua, proses penggilasan. Proses ketiga, keempat, dan kelima merupakan proses pengeringan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, daun teh sudah kering dan siap untuk disimpan atau dikemas untuk dipasarkan. Daun teh yang sudah kering seperti ini sudah siap untuk diseduh. Ini kita seduh langsung ya pakai air panas. Ini teh hijau asli. Aromanya seger. Untuk penjualan, Dartum mengemas teh menggunakan plastik ukuran 1 kg. Sebelum dikemas, Dartum biasanya menyortir untuk membuang batang teh yang keras. Harga 1 kg teh di tempat ini Rp22.000. Biasanya pelanggan Dartum merupakan pedagang eceran yang akan mengemas teh menjadi kemasan yang lebih kecil. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, yang biasanya dilakukan adalah membuat minuman teh. Ada yang suka teh tawar atau teh manis panas, ada juga yang suka es teh atau dicampur buah-buahan seperti jeruk dan leci. Teh ini merupakan salah satu minuman yang pada saat bulan puasa ini sangat dinantikan saat berbuka. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah.